Baik teman-teman, sebentar kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agustiningsi Tolombanua. Dan saya Fitri Santia. Dan saya Veronica Bulyono. Dan kami pada saat ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Demikian. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain, sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Sejarah perkembangan semantik. Semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics, dari bahasa Yunani sema atau nomina, tanda, atau dari verba semaino menandai, berarti. Istilah tersebut digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings. A Point in Semantics. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui frase semantik filosofi. Hubungan semantik dengan tataran ilmu sosial lain. Hubungan semantik dengan ilmu tataran sosial lain memiliki dua bagian, yaitu bagian sosiologi dengan antropologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang ilmu tataran sosial tentang sosiologi. Pertama-tama, sosiologi itu membahas tentang kehidupan bermasyarakat yang sosial, sedangkan antropologi yaitu membahas tentang kehidupan budaya. Semantik dan sosiologi berhubungan dikarenakan sering dijumpai dengan penggunaan kata tertentu dan mengatakan sesuatu yang menandai identitas kelompok penuturan. Salah satu contohnya ialah kata cewek dengan wanita ialah suatu kata yang memiliki arti yang sama. Tetapi penggunaan bahasa ada dalam penggunaan bahasa yang formal dan non formal. Sedangkan kata cewek yaitu kata yang digunakan hanya pada kelompok sosial yang kecil saja. Sedangkan kata wanita lebih kata yang lebih formal. Semantik dan antropologi berhubungan dikarenakan analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan menjadikan klarifikasi praktis tentang kehidupan budaya dan penuturnya. Salah satu contohnya dalam kehidupan yaitu tataran ilmu sosial yang berhubungan dengan antropologi ialah penggunaan kata yang dimana merupakan suatu pengertian yang melambangkan suatu daerah kita sendiri. Contohnya kata lapar digunakan dalam bahasa Indonesia biasa, sedangkan dalam bahasa daerah kita sendiri yaitu kata olovo. Dalam kata itu akan membahas tentang jati diri bahasa kita sendiri, jati diri daerah kita sendiri. Itu yang dikatakan tentang antropologi, yaitu membahas tentang kehidupan budaya. Analisis semantik bersifat juga memiliki hubungan yang erat, dikarenakan suatu hasil analisis pada bahasa tersebut tidak dapat digunakan untuk menganalisis kata yang lain. Maksudnya di situ, suatu kata memang memiliki satu kata tetapi tidak bisa untuk digunakan dalam artian kata yang selain dari pada arti sesungguhnya. Contohnya kata bisa itu memang memiliki dua arti, dalam kemungkinan ada dua arti, yaitu kata racun dan juga kata dapat. Tetapi dalam kata tersebut tidak akan melebihi dari kata dasar bisa. Bisa juga dikatakan dalam bisa racun ular. Dan kata bisa juga digunakan untuk kata ingin mengungkapkan dapat, ingin gitu. Tetapi tidak akan melebihi dari bahasa tersebut ataupun arti yang sesungguhnya. Sekarang jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Para
Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. 1. Penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat metalistik. Kedua, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dengan hewan. Ketiga, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Keempat, mekanistiknya atau determinasinya. Jenis yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif adalah kajian semantik yang khusus memperhatikan makna yang sekarang berlaku. Yang ketiga, semantik generatif. Konsep-konsep terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi, kedua struktur luar, ketiga struktur dalam. Jenis yang keempat, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Jenis yang keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Pengertian yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep notasi, simbolik, dan analisis. Bahasa semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Caknap disebut semantik. Jenis yang terakhir atau kedelapan, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang diperoleh atau sensor. Baik, sekarang ruang lingkup semantik. Seperti dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa, non-simbolik. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara. Unsur-unsur semantik yang pertama, tanda dan simbol. Tanda dan simbol adalah dua unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Yang kedua, hubungan leksikal dan referensial. Elemen leksikal adalah unit terkecil dalam sistem makna linguistik, di mana keberadaannya dibedakan oleh unit terkecil dan yang lainnya. Yang ketiga, penamaan. Istilah penimprofet oleh Kridi Laksana bahwa proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya.